Pada kesempatan kali ini, saya diberi tugas oleh dosen pengampu saya untuk penyusunan naskah buku melalui bahasa tulisan atau bahasa gambar. Penulisan juga dapat diartikan sebagai cara atau proses menulis, menyampaikan gagasan atau pesan oleh penulis kepada pembaca dalam bentuk karya tulis. Dan yang kedua itu adalah pengertian penulisan ilmiah. Penulisan ilmiah merupakan kegiatan menulis yang isi tulisannya didasari oleh penalaran, menggunakan logika, dan dapat diverifikasi kebenaran isinya. Dan tujuan penulisan ilmiah ini sendiri ada untuk menyampaikan ide atau gagasan melalui prosedur ilmiah. Penulisan ilmiah tentunya menghasilkan sebuah karya tulis ilmiah. Adapun menurut Munawar Syamsuddin, penulisan ilmiah merupakan sebuah naskah yang membahas suatu masalah tertentu atas dasar konsepsi ilmiah tertentu, dengan memilih metode tertentu dari presentasi secara keseluruhan, pada teratur dan konsisten. Sistematika penulisan karya ilmiah bersantun bahasa dan isinya dapat dipertanggungjawabkan keilmiahannya. Dan selanjutnya sistematika penulisan karya ilmiah. Yang pertama itu ada pendahuluan, kerangka teori dan metodologi penelitian, pembahasan, dan penutup. Yang pertama itu ada pendahuluan. Pendahuluan itu tersebut merupakan latar belakang dari permasalahan yang akan kita tulis dalam sebuah karya ilmiah. Dan yang kedua itu ada kerangka teori. Kerangka teori tersebut adalah teori-teori yang akan kita bahas di dalam penulisan karya ilmiah. Dan selanjutnya itu ada pembahasan. Pembahasan yang akan kita bahas di dalam sebuah penulisan karya ilmiah, yang akan kita bahas serta kita perinci dalam sebuah penulisan karya ilmiah. Dan yang selanjutnya itu ada penutup. Penutup tersebut terdapat saran dan kesimpulan. Saran tersebut itu dan selanjutnya itu ada penutup. Di dalam penutup itu terdapat kesimpulan dan saran. Kesimpulan sendiri berisi tentang poin-poin yang berada di dalam penulisan karya ilmiah, yang bisa diungkapkan secara detail dan secara sederhana, sehingga lebih mudah untuk dipahami. Sedangkan saran sendiri itu berisi tentang saran atau kritik yang akan diberikan oleh si pembaca untuk si penulis karya ilmiah. Dan selanjutnya itu ada manfaat penulisan karya ilmiah. Yang pertama itu untuk melatih dan mengembangkan kemampuan membaca yang efektif. Dan yang kedua itu untuk melatih diri dalam menggabungkan review bacaan yang diambil dari berbagai sumber atau referensi. Dan yang ketiga itu ada membiasakan diri dengan kegiatan perpustakaan. Yang keempat itu meningkatkan tupoksi antara data dan fakta secara lugas dan sistematis. Dan yang kelima itu mendapatkan kepuasan intelektual. Yang keenam memperluas dunia ilmu pengetahuan. Dan yang ketujuh karya bersifat abadi. Dan yang terakhir sebagai rujukan untuk bahan materi penelitian selanjutnya. Dan selanjutnya ada perantar etika penelitian. Etika penelitian adalah acuan moral bagi peneliti dalam melaksanakan penelitian untuk membangun ilmu pengetahuan dan teknologi bagi kemanusiaan. Dan ini menjadi suatu pengabdian dan tanggung jawab sosial dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dan etika penelitian berkaitan dengan beberapa norma. Yang pertama, norma sopan santun yang memperhatikan konvensi dan kebiasaan dalam tatanan di masyarakat. Dan yang kedua itu norma hukum mengenai pengenaan sanksi ketika terjadi pelanggaran. Dan yang ketiga,
itu norma moral yang meliputi iktikad dan kesadaran yang baik dan jujur dalam penelitian. Dan selanjutnya itu ada tujuan etika. Yang pertama itu mengatur perbuatan manusia, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Dan yang kedua itu membentengi manusia dari upaya melanggar disiplin aturan yang berlaku. Dan yang ketiga itu memotivasi manusia untuk melakukan perbuatan yang benar dan menghindari dari perbuatan yang salah. Dan yang terakhir itu menumbuhkan kesadaran kepada manusia agar akan makna perbuatannya dan konsekuensi akibat dari apa yang telah diperbuatnya. Dan selanjutnya itu ada kode etik penelitian. Yang pertama, kode pertama itu peneliti membaktikan diri kepada pencarian kebenaran ilmiah untuk memajukan ilmu pengetahuan, menemukan teknologi, dan menghasilkan inovasi bagi peningkatan peradaban dan kesejahteraan manusia. Dan kode yang kedua, peneliti melakukan kegiatannya dalam cakupan dan batasan yang berkenan oleh hukum yang berlaku, bertindak dengan mendahulukan kepentingan dan keselamatan semua pihak yang terkait dengan penelitiannya, berlandaskan tujuan mulia berupa penegakan hak-hak asasi manusia dengan kebebasan-kebebasan mendasarnya. Dan yang ketiga, itu peneliti mengelola sumber daya keilmuan dengan penuh rasa tanggung jawab, terutama dalam pemanfaatannya dan mensyukuri nikmat anugerah yang tersedianya sumber daya keilmuan baginya. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan tentang masalah etika dan hukum. Etika penelitian berkaitan dengan beberapa norma, sedangkan hukum adalah kumpulan peraturan yang terdiri atas norma dan sanksi-sanksi. Etika menjadi sumber hukum orang yang melakukan pelanggaran. Etika belum tentu melanggar hukum, tetapi orang yang melanggar hukum pasti melanggar etika. Hukum yang baik adalah hukum yang tidak mengabaikan etika. Pengabaian etika dalam pembentukan hukum, maka potensi untuk timbul masalah menjadi sangat besar. Yang selanjutnya ada contoh pelanggaran etika penelitian. Yang pertama, pengubahan atau manipulasi data atau informasi, penyalahgunaan data atau informasi, pengakuan dan penggunaan data atau informasi tanpa izin, publikasi hasil penelitian penguasaan tanpa izin, tidak merahasiakan sumber data yang semestinya dirahasiakan, tidak menghormati responden, dan tidak menyusun laporan hasil penelitian. Dan selanjutnya ada pencarian referensi yang tepat. Yang pertama, gunakan platform pencarian referensi. Yang kedua, cari di berbagai database referensi. Yang ketiga, cari di jurnal terkemuka. Yang keempat, gunakan situs web terkemuka. Dan yang terakhir, gunakan aplikasi referensi. Baik, hanya sekian yang dapat saya presentasikan. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.